Ratusan orang dari berbagai organisasi massa Islam mendatangi Cafe Holy Wings di Jalan Yogyakarta, Magelang, Melati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka mendesak agar Pemkab Sleman meninjau ulang perizinan kafe ini dan bahkan menutup secara permanen. Aksi ini merupakan buntut dari promosi kafe ini di Jakarta yang dianggap penista Nabi Muhammad. Menurut mereka, permintaan maaf yang disampaikan hanya melalui media sosial dianggap masih belum cukup. Satuan Reserse Narkoba Polres Jepara menangkap 4 pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan 1 pengedar obat terlarang dari bulan Mei hingga Juni 2022. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 101,6 gram dan 5.024 butir ekstasi. Para tersangka merupakan jaringan narkoba yang dikendalikan oleh seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan. Mereka dijerat Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jateng melakukan razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Semarang. Selain di Tenggarai sering dijadikan tempat untuk transaksi maupun mengkonsumsi narkoba. Razia ini dilakukan sebagai upaya membersihkan tempat hiburan dari penyalahgunaan narkoba khususnya generasi muda. Dari hasil razia kali ini, seluruh orang yang menjalani pemeriksaan dinyatakan negatif narkoba. Satreskrim Polres Banjarnegara meringkus komplotan pencuri kendaraan bermotor. Dari 4 pelaku pencurian, salah satunya seorang gadis remaja yang bertugas memposting dan menjual hasil curian dalam bentuk pretelan atau terpisah melalui media sosial. Selain pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 3 buah sepeda motor dan barang bukti lain untuk menjalankan aksinya. Keempat pelaku dijerat pasal 363 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dan pasal 480 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dua lelaki Parubaya babak belur dihajar massa usai ketahuan mencuri uang di toko obat pertanian di Desa Cepokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kendal. Keduanya berpura-pura membeli potas dan karung lalu mengambil uang dari meja toko kemudian kabur. Beruntung petugas datang mengamankan keduanya dan dibawa ke Mapolres Kendal untuk menjalani pemeriksaan. Perum Perhutani mengintensifkan patroli di kawasan hutan pasca penyerangan babi hutan ke permukiman warga di lereng Gunung Sumbing, Kabupaten Magelang. Kegiatan tersebut guna mengantisipasi perburuan liar yang mengganggu ekosistem hutan. Selain melakukan patroli rutin dengan menerjunkan personil, patroli juga dilakukan dengan teknologi drone. Puluhan warga binaan Lapas 2 Purwodadi Grobogan menjalani pemeriksaan tes kesehatan, salah satunya tes HIV/AIDS. Tes dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran kasus HIV dan AIDS di Grobogan. Dari data Dinas Kesehatan Grobogan, jumlah kasus penderita HIV dan AIDS meningkat drastis dan masuk peringkat kelima sebanyak 1.529 warga. Dari jumlah tersebut, 91 diantaranya anak-anak. Setiap tahun peningkatan rata-rata 50 hingga 100 penderita terkonfirmasi HIV, sementara jumlah penderita yang meninggal akibat HIV/AIDS sebanyak 380 orang. Dari jumlah tersebut, Grobogan menjadi daerah dengan jumlah penderita terkonfirmasi HIV/AIDS terbanyak kelima di Jawa Tengah.